pemirsa, Madampang terang-terangan akui kecerdasan Persib Bandung yang datangkan Marten Paes dan Joy Pelupesi. Bahkan sampai sindir keras Persija begini, benarkah? Breaking news, manajemen Persib Bandung resmi datangkan Keith Smith sebagai pengganti William Marsilio yang hengkang. Benarkah demikian? Wow, Madampang terang-terangan akui kehebatan dan kecerdasan Persib Bandung yang datangkan pemain berkualitas yakni Marten Paes dan Joy Pelupesi pada Januari 2026 ini. Bahkan sampai senggol Persija dengan keras. Jackmania auto menangis kejang mendengarnya. Benarkah? Nah, ini baru super jos gandos. Manajemen Persib Bandung datangkan Keith Smith sebagai pengganti William Marsilio yang sudah diputus kontraknya dari skuad Maung Bandung. Jadi harapanku, usai statistiknya begitu istimewa. Penasaran? Yuk simak berita ini sampai selesai ya guys. Semakin hancur. Tak hanya rumor pemainnya, Alano 5 di-banned dari Liga Indonesia. Peluang Persija ke kompetisi Asia dikonfirmasi merosot tajam dan gagal saingi Persib. Jackmania semakin mengsedih dengarnya. Simak ulasan menariknya berikut ini. Nah, ini baru mantap. Federico Barba resmi berikan kabar bahagia ini khusus untuk Bobotoh, jelang laga lawan PSM Makassar. Benarkah konfirmasi stay di Persib, bahkan siap perpanjang kontrak hingga 2028? Temukan jawabannya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Rumor transfer panas yang menyelimuti Persib Bandung jelang dibukanya jendela transfer tengah musim Super League 2025-26 ternyata bukan hanya menyedot perhatian publik sepak bola Indonesia. Gaungnya bahkan menembus level Asia Tenggara hingga Asia, termasuk ke Thailand. Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand alias FA Thailand, Nualpan Lamsam alias Madampang, secara jujur mengaku terkejut dengan manuver berani yang kembali dilakukan Maung Bandung. Nama Persib Bandung kembali menjadi sorotan setelah dua pemain diaspora berlabel Timnas Indonesia, Marten Paes dan Joy Pelupesi, santer dikabarkan selangkah lagi akan merapat ke Bandung. Kabar ini pertama kali mencuat lewat laporan akun @football.indonesia yang menyebut Persib telah mencapai kesepakatan awal dengan kedua pemain tersebut. Langkah ambisius Persib ini dinilai bukan sekedar manuver transfer biasa. Bagi Madampang, apa yang dilakukan Persib sudah masuk kategori gila, namun justru itulah yang membuatnya brilian. Dalam pernyataannya yang ramai diperbincangkan di kalangan sepak bola ASEAN, Madampang mengakui dirinya cukup terkejut melihat keberanian Persib yang dinilai siap melakukan segalanya demi prestasi besar. Terus terang saya cukup terkejut. Persib Bandung berani melakukan langkah-langkah besar dan tidak setengah-setengah. Mereka tidak hanya memikirkan kompetisi lokal Indonesia, tetapi juga punya visi yang jelas untuk berbicara banyak di level Asia. Ungkap Madampang dalam pernyataan imajinatif yang beredar luas di kalangan media regional. Menurut Madampang, keberanian Persib mendatangkan pemain diaspora berkualitas seperti Marten Paes dan Joy Pelupesi menunjukkan ambisi yang jarang dimiliki klub-klub Asia Tenggara. Ia menilai Persib bukan lagi sekedar klub besar di Indonesia, tetapi sedang membangun identitas sebagai kekuatan baru di Asia. Dengan skuad yang ada sekarang saja, Persib sudah mampu menjadi juara grup di level Asia. Itu bukan hal kecil. Sekarang bayangkan jika mereka benar-benar menambah pemain berkualitas seperti Paes dan Joy. Ini benar-benar gila, tetapi dalam arti yang sangat positif. Lanjutnya, Madampang juga menyoroti bahwa keberhasilan Persib di AFC Champions League 2 2025-2026 bukanlah kebetulan. Menurutnya, kesuksesan tersebut lahir dari kombinasi manajemen yang kuat, visi jangka panjang, serta keberanian mengambil keputusan besar. Persib adalah contoh nyata bagaimana sebuah klub besar bekerja. Mereka memaksimalkan kapasitas tim, tidak ragu berinvestasi pada pemain berkualitas, dan didukung manajemen yang solid dan profesional. Klub-klub lain, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di ASEAN, bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan Persib sejauh ini. Katanya, rumor kedatangan Marten Paes dan Joy Pelupesi sendiri memang menjadi perbincangan hangat. Persib disebut tengah mempersiapkan kedalaman skuad untuk menghadapi jadwal padat, baik di Super League maupun babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) sebelumnya telah mengakui bahwa mereka memiliki daftar belanja pemain baru. Deputi CEO PT PBB, Aditya Putra Herawan, menyebut perburuan pemain sudah dilakukan sejak lama, meski belum membuka identitas secara gamblang.
Kita doakan saja, keberhasilan dua pemain naturalisasi musim ini menjadi tolok ukur kami untuk mengulangi kesuksesan yang sama, ujar Aditya. Menariknya, ketika nama Joy Pelupessy dan Marten Paes mencuat ke publik, Aditya tidak menepis rumor tersebut. Ia justru memberikan pernyataan yang semakin memancing rasa penasaran bobotoh. Bisa saja rumor menyebut Joy Pelupessy, tapi yang datang justru Marten Paes. Kita tidak tahu. Yang pasti kami mencari yang terbaik, tambahnya. Bagi Madam Pang, sikap manajemen Persib tersebut menunjukkan mental klub besar yang siap bersaing di level tertinggi. Mereka tidak takut dengan risiko finansial. Mereka paham bahwa prestasi besar membutuhkan investasi besar. Dan ketika prestasi itu datang, dampaknya akan jauh lebih besar, ujar Madam Pang. Ia bahkan meyakini jika Persib terus melaju dan meraih prestasi besar musim ini, sponsor-sponsor kelas dunia tidak akan ragu untuk datang. Saya yakin tidak butuh waktu lama. Ketika klub memiliki bintang-bintang timnas, prestasi di ASEAN, dan basis supporter yang luar biasa, sponsor besar akan melihat ini sebagai peluang emas. Persib sedang berada di jalur yang sangat tepat, tegasnya. Dari sisi finansial, potensi transfer Paes dan Pelupessy memang bukan perkara ringan. Berdasarkan data pasar per Desember 2025, nilai Marten Paes mencapai sekitar 26,07 miliar rupiah, sementara Joy Pelupessy berada di kisaran 4,35 miliar rupiah. Total investasi puluhan miliar rupiah tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun bagi Madam Pang, angka tersebut sebanding dengan ambisi yang diusung Persib. Jika ingin menjadi klub besar di Asia, Anda harus berani berpikir besar. Persib sudah melakukan itu. Mereka bukan hanya membangun tim untuk hari ini, tetapi untuk masa depan, katanya. Ia pun menutup pernyataannya dengan pujian yang cukup kuat, sekaligus pesan bagi klub-klub lain di kawasan ASEAN. Persib Bandung saat ini adalah contoh nyata klub besar dengan ambisi besar. Mereka menunjukkan bahwa mimpi besar bisa dikejar dengan manajemen yang kuat, keberanian, dan visi yang jelas. Klub-klub lain di Indonesia dan ASEAN bisa meniru langkah-langkah besar yang sudah dilakukan Persib, tutup Madam Pang. Kini publik tinggal menunggu, apakah rumor Marten Paes dan Joy Pelupessy benar-benar akan menjadi kenyataan? Jika transfer ini terwujud, Persib bukan hanya memperkuat statusnya sebagai raksasa Liga Indonesia, tetapi juga mengirim pesan tegas ke Asia. Maung Bandung siap mengaum lebih keras. Bagaimana pendapat Anda? Apakah langkah Persib ini benar-benar gila, atau justru menjadi standar baru bagi klub-klub Asia Tenggara? Tulis komentar Anda dan ikut meramaikan diskusi. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam, bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Nah, ini baru super jos gandos. Manajemen Persib Bandung tatangkan Case Smith sebagai pengganti William Marsilio yang sudah diputus kontraknya dari skuad Maung Bandung. Jadi harapanku, usai statistiknya begitu istimewa. Penasaran? Yuk simak berita ini sampai selesai ya guys. Persib Bandung terus bergerak menyusun ulang kekuatan tim setelah resmi mendepak William Marsilio dari skuad Maung Bandung. Kepergian pemain yang selama ini mengisi peran kreator serangan membuat Persib harus segera mencari sosok pengganti yang sepadan. Dari bursa Eropa, nama gelandang muda Eredivisie Case Smith muncul sebagai kandidat kuat yang dinilai ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Case Smith tampil konsisten sepanjang musim 2024-2025 bersama klubnya di Eredivisie. Gelandang berusia 19 tahun itu mencatatkan 29 penampilan di semua kompetisi, dengan kontribusi 6 gol dan 8 assist. Statistik tersebut menegaskan perannya sebagai gelandang modern yang mampu mengatur tempo permainan sekaligus memberi dampak langsung di sepertiga akhir lapangan. Berdasarkan catatan performa musim ini, Case Smith unggul dalam aspek kreativitas dan distribusi bola. Ia membukukan rata-rata 2,7 peluang tercipta per pertandingan, dengan akurasi umpan mencapai 88%. Smith juga dikenal sebagai pemain progresif, tercermin dari catatan 5,4 progresif passes per laga, angka yang menunjukkan kemampuannya memecah garis pertahanan lawan melalui umpan-umpan vertikal. Tak hanya piawai dalam menyerang, Case Smith juga menunjukkan kedewasaan dalam fase bertahan. Sepanjang musim ini, ia mencatatkan rata-rata 1,9 tackle dan 1,2 intercept per pertandingan, serta memiliki intensitas pressing yang tinggi. Karakter ini menjadi nilai tambah penting bagi Persib, terutama untuk menjaga keseimbangan tim saat transisi dari menyerang ke bertahan. Dibandingkan William Marsilio, Case Smith menawarkan profil permainan yang lebih dinamis dan komplit. Ia mampu bermain sebagai gelandang serang maupun gelandang tengah, dengan mobilitas tinggi dan kecerdasan membaca ruang.
Fleksibilitas ini selaras dengan kebutuhan taktik pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yang menginginkan gelandang aktif, disiplin, dan cepat dalam pengambilan keputusan. Bojan Hodak dikenal sebagai pelatih yang mengandalkan organisasi permainan dan intensitas kerja kolektif. Case Smith dinilai cocok dengan filosofi tersebut. Selain kemampuan teknis, usia muda Smith membuatnya memiliki energi besar serta potensi berkembang pesat di bawah arahan pelatih berpengalaman. Jika transfer ini terrealisasi, Case Smith diprediksi akan menjadi pusat permainan baru Persib Bandung. Kreativitasnya di lini tengah diyakini mampu menghidupkan kembali variasi serangan Maung Bandung, sekaligus memaksimalkan pergerakan lini depan yang selama ini bergantung pada suplai bola dari sektor tengah. Kini, manajemen Persib Bandung dihadapkan pada keputusan penting. Namun melihat kebutuhan tim, profil pemain, serta acuan statistik musim ini, mendatangkan Case Smith bukan hanya solusi atas kepergian William Marsilio, tetapi juga langkah strategis yang berpotensi membuat Bojan Hodak tersenyum puas dan membawa Persib tampil lebih kompetitif di musim mendatang. Semakin hancur. Tak hanya rumor pemainnya, Alano 5 di-banned dari Liga Indonesia. Peluang Persija ke kompetisi Asia dikonfirmasi merosot tajam dan gagal saingi Persib. Jakmania semakin mengsedih dengarnya. Simak ulasan menariknya berikut ini. Peluang Persija Jakarta untuk tampil di kompetisi Asia musim depan kian menipis usai hasil mengecewakan yang mereka raih di ajang Super League. Kekalahan dari Semen Padang menjadi pukulan telak bagi Macan Kemayoran, tidak hanya dari sisi klasemen, tetapi juga dari perhitungan peluang lolos ke level Asia. Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Semen Padang dengan skor tipis 1-0 pada laga pekan ke-15 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Senin 22 Desember 2025, dan berjalan ketat hingga menit-menit akhir. Ironisnya, satu-satunya gol dalam pertandingan itu justru tercipta melalui gol bunuh diri Jordi Amat pada menit ke-83. Gol tersebut membuat Persija pulang tanpa poin dan harus menelan konsekuensi besar dalam persaingan papan atas. Akibat hasil ini, Persija Jakarta harus rela turun ke posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 28 poin. Posisi mereka disalip oleh Persib Bandung yang pada pekan yang sama berhasil meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Bayangkara FC. Kini, Persib Bandung menempati peringkat kedua klasemen dengan raihan 31 poin, sementara puncak klasemen masih dikuasai oleh Borneo FC yang mengoleksi 34 poin. Persaingan di papan atas pun semakin ketat, dengan setiap hasil pertandingan memiliki dampak besar terhadap peluang akhir musim. Tak hanya berdampak pada posisi klasemen, kekalahan dari Semen Padang juga berimbas langsung pada peluang Persija Jakarta untuk lolos ke kompetisi Asia. Berdasarkan data terbaru dari Footy Rankings, kans Persija mengalami penurunan signifikan. Menurut perhitungan Footy Rankings, peluang Persija Jakarta untuk tampil di kompetisi Asia turun sebesar 18% setelah kekalahan tersebut. Saat ini, peluang Macan Kemayoran tersisa hanya 23%. Sebaliknya, Persib Bandung justru menikmati peningkatan peluang yang cukup signifikan. Tim Maung Bandung kini memiliki peluang sebesar 78% untuk lolos ke kompetisi Asia. Sementara itu, Borneo FC juga berada dalam posisi kuat dengan peluang mencapai 77%. Footy Rankings menjelaskan dampak hasil pertandingan tersebut secara rinci dalam laporannya. Kekalahan Persija melawan Semen Padang juga mempengaruhi peluang mereka lolos ke Asia, mengurangi peluang sebesar 18%, kini hanya menjadi 23%, tulis Footy Rankings. Lebih lanjut, mereka juga menyoroti perubahan peluang tim-tim lain di papan atas. Sementara itu, peluang Persib meningkat 12%, dan peluang Malut meningkat 8%. Menariknya, hanya 4 tim teratas yang memiliki peluang lebih besar dari 0,5% untuk meraih gelar juara dan lolos ke Asia, tulisnya. Dalam sistem kompetisi Liga Indonesia musim ini, tersedia 2 slot untuk wakil Indonesia di ajang Asia. Juara Liga berhak melaju ke babak playoff AFC Champions League 2 2026-2027, sebuah jalur prestisius menuju level kompetisi Asia yang lebih tinggi. Sementara itu, tim runner-up Liga akan mendapatkan tiket ke babak playoff AFC Challenge League 2026-2027. Artinya, persaingan di papan atas tidak hanya soal gelar juara, tetapi juga tentang kesempatan tampil di panggung Asia. Dengan peluang yang terus menurun, Persija Jakarta kini berada dalam tekanan besar untuk segera bangkit di laga-laga berikutnya. Setiap poin akan menjadi sangat krusial jika mereka ingin menjaga asa tampil di kompetisi Asia musim depan. Menurut Anda, apakah Persija Jakarta masih memiliki peluang realistis untuk mengejar tiket Asia, atau justru momentum kini sepenuhnya berpihak pada Persib Bandung dan Borneo FC? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Nah, ini baru mantap. Federico Barba resmi berikan kabar bahagia ini khusus untuk Bobotoh, jelang laga lawan PSM Makassar. Benarkah konfirmasi stay di Persib, bahkan siap perpanjang kontrak hingga 2028? Temukan jawabannya hanya di sini.
Persib Bandung terus menggenjot persiapan menjelang laga penting kontra PSM Makassar dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pertandingan ini menjadi krusial bagi Maung Bandung yang tengah bersaing ketat di papan atas klasemen. Fokus penuh pun diarahkan pada pematangan strategi, terutama untuk memastikan poin penuh tetap bertahan di Bandung. Bek andalan Persib Federico Barba mengungkapkan bahwa tim pelatih telah melakukan analisis mendalam terkait karakter dan pola permainan PSM Makassar. Menurutnya, setiap detail permainan lawan dipelajari secara serius agar Persib mampu tampil efektif dan solid sepanjang pertandingan. Duel Persib Bandung versus PSM Makassar sendiri merupakan laga tunda pekan ke-8 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 27 Desember 2025. Bermain di kandang menjadi keuntungan tersendiri bagi Persib yang bertekad memaksimalkan dukungan bobotoh. Federico Barba menegaskan bahwa persiapan Persib sudah mulai diarahkan secara khusus untuk menghadapi PSM. Ia menyebut seperti laga-laga sebelumnya, tim pelatih kembali menunjukkan keseriusan dalam membedah kekuatan calon lawan. Kami baru mulai berbicara tentang mereka. Seperti di laga sebelumnya, pelatih melakukan persiapan dengan sangat baik dan memberi kami masukan soal lawan dan kami coba menangkapnya, kata Barba dilansir dari laman Persib. Pemain berusia 32 tahun tersebut juga memastikan dirinya siap diturunkan jika kembali dipercaya tampil menghadapi PSM Makassar. Kondisi fisiknya disebut tetap terjaga usai tampil pada laga sebelumnya melawan Bayangkara Presisi Lampung FC 21 Desember 2025. Barba mengaku terus menjaga kebugaran dengan menjalani program latihan secara konsisten, termasuk melakukan sesi tambahan demi menjaga ritme permainan. Saya merasa lebih baik dan penting bagi saya untuk melakukan latihan. 1 pekan lalu juga saya bisa melakukan latihan ekstra, sambung Barba. Dengan kondisi yang semakin optimal, bek asal Italia itu berharap mampu tampil maksimal dan memberikan kontribusi terbaik bagi lini pertahanan Persib. Sekarang saya berharap bisa menjaga performa terbaik, tutupnya. Saat ini, tim asuhan Boyan Hodak berada di posisi kedua klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan koleksi 31 poin. Persib terus menempel ketat pemuncak klasemen dan membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang juara tetap terbuka. Sementara itu, PSM Makassar berada di peringkat ke-8 dengan raihan 19 poin dan dipastikan datang ke Bandung dengan motivasi tinggi untuk mencuri poin. Laga ini pun diprediksi berjalan menarik, mengingat Persib ingin mempertahankan konsistensi di papan atas, sementara PSM berambisi memperbaiki posisi klasemen. Menurut Anda, apakah Persib Bandung mampu mengamankan 3 poin di GBLA? Bagaimana peran Federico Barba dalam meredam serangan PSM Makassar? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.